Halo, selamat malam. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Prime News bersama saya Ayu Rahmawati. Sebuah truk menabrak tiang kamera pengawas dan truk dari arah berlawanan di Pantura, Demak, Jawa Tengah. Kemacetan terjadi hingga 5 km lebih karena proses evakuasi. Sementara itu di lokasi lain, truk tronton menabrak 2 kendaraan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Karena truk tewas tergencet badan kendaraan. Gudang penyimpanan limbah batu bara yang ada di kawasan industri Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ambruk dan menimpa 2 orang pekerja. Akibat peristiwa ini 1 orang meninggal dunia karena tertimpa besi konstruksi dan material limbah batu bara. Sementara 1 orang lainnya selamat namun alami luka berat. Dokter tersangka pencabulan pasien di Garut, Jawa Barat dinyatakan alami gangguan mental. Meski demikian, tersangka masih bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus pelecehan dokter terhadap pasien sudah dilimpahkan. Seorang konten kreator asal Jember ditangkap oleh polisi atas dugaan penistaan agama melalui akun YouTube miliknya. Petugas pemadam kebakaran di Matraman, Jakarta Timur menyelamatkan seorang siswa SD yang kakinya terjepit tembok anak tangga saat sedang bermain seluncuran. Banjir di Trenggalek, Jawa Timur masih menggenangi sejumlah wilayah. Akses Jalan Nasional Trenggalek Tulungagung terputus. RSUD Dr. Sudomo Trenggalek juga tergenang banjir. Banjir luapan Bengawan Solo merendam lahan pertanian cabai di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Hasil panen dibuang karena tidak laku dijual di pasaran. Lebih dari 11.000 jiwa terkena dampak banjir akibat tingginya curah hujan dan jebolnya tanggul Sungai Tuntang di Demak, Jawa Tengah. Untuk aktivitas sehari-hari, korban banjir memanfaatkan perahu karet karena kedalaman air masih 1 meter. Ratusan orang dari kelompok Aliansi Masyarakat NTB Peduli menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Inkes Yarsi NTB pada Senin. Sementara itu, kelompok mahasiswa dari pengurus besar Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara menggelar diskusi bahas aksi kritik dan realita bertajuk anarkisme dan demonstrasi. Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau SOKSI yang merupakan organisasi sayap Partai Golkar membantah organisasinya akan menggelar Munas. Kericuhan kecil sempat terjadi saat unjuk rasa mitra driver online di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Massa menolak perwakilan Kementerian Perhubungan dan meminta langsung bertemu Menteri Perhubungan. Perwakilan pengemudi ojek online menemui pemerintah yang diwakili Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Massa pun membubarkan diri pukul 6 petang waktu Indonesia Barat. Jalan-jalan di sekitarnya pun kembali dibuka. Berikut laporan dari Diego Basro. Sempat mencapai harga tertinggi di atas 2 juta rupiah per gram, harga emas kini mulai turun. Tetap bersama kami di Angka pengangguran di Indonesia terus meningkat. Data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang terdampak PHK hingga akhir April sudah lebih dari 24.000 orang. Lantas bagaimana kiat bertahan hidup di tengah gelombang PHK dan kelesuan ekonomi? Berikut informasinya. Banyak cara dilakukan para peternak hewan kurban untuk mendongkrak penjualan jelang Idul Adha. Di Wonosobo, Jawa Tengah, pedagang memanfaatkan jasa sejumlah SPG untuk mendongkrak penjualan. Sementara itu di Cilacap, Jawa Tengah, penjual kambing di lapak rukun ternak menggunakan jasa mahasiswi sebagai SPG hewan kurban. Selasa pagi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memenuhi panggilan Bareskrim untuk diperiksa terkait dugaan ijazah palsu. Sebanyak 22 pertanyaan dilontarkan kepada Joko Widodo pada saat pemeriksaan. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News. Warga Palestina di Khan Yunis terpaksa mengungsi ke daerah Al-Mawasi setelah mendengar adanya peringatan serangan susulan Israel di kawasan tersebut. Truk pembawa bantuan bagi warga Gaza terlihat mulai menuju Gaza. Bantuan bagi warga Gaza adalah berdasar komitmen Israel untuk melonggarkan blokade dan mengizinkan bantuan bahan pokok masuk Gaza. Sejumlah bencana melanda beberapa negara. Di kota Noida, Delhi, India Utara terjadi hujan lebat dan badai. Sementara badai debu melanda kota Hafar al-Batin, Arab Saudi.
Dan di kota Colorado, Amerika Serikat, badai tornado merusak belasan bangunan termasuk ladang panel surya. Pesilat asal Papua Pegunungan terus menorehkan prestasi dalam dunia pencak silat nasional. Seperti mahasiswa asal Papua yang sedang kuliah di Sukabumi ini. Michael Kaloklik menjadi juara pada event Jabar Terate Championship 2 pada Februari 2025 lalu. Lalu seperti apa Michael dapat menorehkan prestasi di Jawa Barat? Berikut liputannya. Persiapan Timnas Basket Putra U16 Indonesia jelang tampil di FIBA U16 Asia Cup FIBA Qualifier 2025 sudah memasuki fase akhir. Dari serangkaian uji coba yang sudah dilakukan, tim pelatih sudah mengantongi 12 nama pemain yang akan dibawa ke Filipina. Jelang tampil di SEA Games 2025 di Thailand, Desember mendatang, Timnas Esports Indonesia sudah mulai menjalani pelatnas sejak pertengahan Mei lalu. Berbeda dengan cabur lainnya, pelatnas Esports Indonesia digelar di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dan informasi yang sekaligus menutup Prime News malam hari ini, saya Ayu Rahmawati undur diri. Sampai jumpa.